Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kita sudah memasuki periode kedua Juli Desember 2024 dalam pengelolaan kinerja kita Bapak Ibu. Saat ini sudah memasuki bulan Agustus, tentunya kita sudah harus melakukan perencanaan observasi kelas kita Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Klik sebagai pegawai Bapak Ibu, kemudian cek praktek kinerja. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, kemarin saya sudah menentukan indikator pilihan saya, yaitu penerapan disiplin positif. Ya, penerapan disiplin positif. Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwa silakan Bapak Ibu klik ini dulu, hanya untuk melihat saja. Namun ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi ketika panjenengan memilih rubrik observasinya itu adalah penerapan disiplin positif, maka ada 3 target perilaku Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu guru melakukan refleksi, dan seterusnya Bapak Ibu. Guru melakukan penguatan positif, dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah guru memfasilitasi peserta didik, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, nanti akan muncul 3 pilihan ini yang harus Bapak Ibu pilih. Ya, target perilaku ini yang harus Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu cukup memilih salah satu saja, yang nantinya akan menjadi target observasi di kelas yang akan dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah atau mungkin tim gitu ya. Nanti silahkan dipilih yang mana Bapak Ibu. Baik, ini saya tutup. Nanti akan muncul lagi Bapak Ibu ketika saya sudah memilih prosesnya. Baik, saya akan lakukan isi dokumen Bapak Ibu. Jadi tadi itu hanya sebatas informasi saja apa yang harus dilakukan oleh guru saat memilih penerapan disiplin positif. Baik, silakan klik di isi dokumen ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi ada 3 target perilaku yang berdasarkan indikator yang sudah saya pilih sebelumnya, yaitu penerapan disiplin positif. Sering sekali banyak pertanyaan, apakah harus diisi semua, diklik semua, ini, atau cukup 2, atau bahkan cukup 1. Bapak Ibu, sebetulnya dipilih semua boleh, dipilih 2 boleh, dipilih 1 juga boleh. Namun Bapak Ibu, saran saya, karena memang ini waktu observasinya hanya 1 jam, 45 menit biasanya, atau mungkin disesuaikan dengan kesepakatan, atau mungkin memang kalau 3-tiganya Bapak Ibu, tentunya panjenengan harus mempersiapkan modul ajar, kemudian nanti proses pembelajarannya sesuai yang Bapak Ibu pilih ini. Oleh karena itu, saran saya dipilih 1 saja Bapak Ibu. Ya, dipilih 1 saja, ya. Dipilih 1 saja, tapi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, sekali lagi perlu diperhatikan, silakan Bapak Ibu pilih ini dulu. Maksudnya harus Bapak Ibu nanti harus menulisnya ini Bapak Ibu. Ini ya. Maaf, saya ulang dulu. Jadi ketika kita milih ini, guru melakukan refleksi dinamika kelas dan seterusnya. Nah ini, ketika kita milih ini ya Bapak Ibu, maka kita lihat di sini. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Maka perilaku yang dianjurkan pada Bapak Ibu nanti saat pembelajaran di kelas ada 3 poin Bapak Ibu. Nah, 3 poin inilah yang nanti akan diobservasi. Contoh, ketika Ibu memilih nomor 1, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan. Nah, nanti akan ada indikator atau ada apa ya, hal-hal yang memang terkait dengan target perilaku ini Bapak Ibu. Contoh, nanti panjenengan akan dinilai diamati apakah panjenengan atau Bapak Ibu itu mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kepada kesepakatan kelas. 2. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. 3. Guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Ini Bapak Ibu nanti akan diamati oleh observer. Apakah panjenengan melakukan itu?
Oke ya, karena kita memilih yang ini Bapak Ibu tadi, yang kita klik adalah yang nomor satu. Misalnya Bapak Ibu memilih di klik atau memilih di nomor 2 ini, maka guru memberikan pujian dan seterusnya. Sampai dengan guru mengakui suatu perilaku positif dan seterusnya Bapak Ibu. Begitu juga yang nomor 3. Jelas ya? Jadi ini, tulisan ini, tulisan ini silahkan nanti Bapak Ibu tulis. Jadi melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Silahkan nanti ditulis di PP atau modul Bapak Ibu. Nah, ini silahkan nanti ditulis, di copy saja. Nah, yang perlu diingat Bapak Ibu, karena ini adalah refleksi, maka nanti Panjenengan menulisnya di bagian penutup atau bagian akhir ya dari satu pertemuan. Nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu, eh, di mana menulisnya ini Bapak Ibu ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menulisnya. Oke ya, baik. Eh, saya mengerti, saya tutup dulu. Kemudian Bapak Ibu, Panjenengan harus menulis ini, upaya untuk mempelajari. Jadi ini, apa upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Ada beberapa kasus atau ada beberapa catatan kemarin, Bapak Ibu. Di sini tertulis, saya akan memberikan, misalnya saya akan memberikan pembelajaran yang positif terhadap peserta didik. Ini salah, Bapak Ibu. Bukan seperti ini. Ya, sekali lagi bukan seperti ini. Yang ditanyakan adalah bagaimana Anda. Jadi bagaimana Ibu, Bapak, eh, upaya Bapak Ibu untuk mempelajari target perilaku tersebut. Nah, simpel Bapak Ibu jawabannya. Saya akan mempelajari topik atau modul yang ada di PMM terkait dengan apa ya? Kalau saya tadi tentang disiplin positif ya. Nah, ini tentang penerapan ya ini ya tentang terkait dengan eh, penerapan disiplin positif ya. Kemudian yang kedua, saya saya juga akan berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sejawat terkait penerapan disiplin positif. Nah, ini mohon maaf ya ada yang salah. Disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini ada dua upaya Bapak Ibu yang saya tuliskan ya. Ada dua upaya. Apakah boleh satu Bapak Ibu? Ya sebetulnya boleh. Tapi ini ada pertanyaan apa saja gitu ya. Apa saja itu tentunya logikanya lebih dari satu ya Bapak Ibu ya. Apa saja. Ini kan harus menyebutkan gitu ya. Tapi bolehlah kalau memang harus satu. Jadi apa sih yang harus Ibu lakukan agar penerapan disiplin positif ini targetnya tercapai gitu ya. Tentunya boleh mempelajari topik atau monggo ini hanya garis besar atau apa namanya ya? Hmm, eh, apa ya? Kisi-kisi lah yang saya berikan kepada panjenengan. Panjenengan silahkan mengembangkan lagi atau mungkin punya ide-ide baru yang lain silahkan. Ya. Intinya ini adalah suatu rencana atau upaya panjenengan untuk mencapai target tersebut. Jadi bukan kepada siswa, ya, bukan kepada siswa. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengisi tanggal tanggal observasi Bapak Ibu. Tanggal observasi itu kalau di sekolah kita, maaf di sekolah kami ada kesepakatan observasi itu mulai Agustus sampai September Bapak Ibu. Oke, saya akan mencoba saja. Nah, ini nanti bisa disimpan draft saja, tapi tidak harus langsung dikirim ke atasan. Oke ya, ini sudah muncul 30 Agustus 2024. Diskusikan dulu dengan atasan ya. Jadi ini memang supaya tidak bertabrakan dengan guru lain tentunya. Oke. Kemudian jenjang Bapak Ibu, kalau saya SMK, kelasnya kelas
10, ya, kelas 10 kalau saya mata pelajaran informatika. Informatika kebetulan sudah ada. Gitu ya. Kemudian catatan Bapak Ibu boleh boleh diberikan ya, silahkan spill apa gitu ya kira-kira ya. Jadi misalnya apa ya? Jam observasi. Bolehlah jam observasi ini ada petunjuknya jam observasi misalnya. Oke lah. Eh, Bapak, Ibu, silahkan. Misalnya ini saya di observasi pada jam ke-1 sampai dengan di tanggal tersebut. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu silahkan diunggah dokumen RPP atau modulnya. Ya, modulnya. Nah, ini Bapak Ibu, poin penting ini yang harus Bapak Ibu ketahui bahwa modul yang diunggah itu nggak usah modul dalam satu semester, maaf, tidak dalam satu elemen Bapak Ibu, tidak perlu. Tapi satu pertemuan saja yang memang Bapak Ibu ajarkan di saat adanya observasi. Oke, jadi sangat mudah Bapak Ibu buat PDF dan seterusnya. Nah, sekarang saya Bapak Ibu, bagaimana cara menuliskan perilaku ini di dalam RPP Bapak Ibu. Ya, ini boleh di-copy aja nih Bapak Ibu ya. Ini mungkin di-copy ya, atau mungkin sebelumnya ada perintah atau diingat-ingat saja, yaitu melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Oke ya, seperti itu. Maka ini sudah saya siapkan RPP saya Bapak Ibu. Nah ini, silakan Bapak Ibu nanti menuliskan target perilaku itu misalnya di sini Bapak Ibu. Karena itu refleksi, penutup di sini Bapak Ibu. Sebelum menyimpulkan, lakukan aja dulu Bapak Ibu refleksi. Jadi apa tadi ya? Coba saya lihat lagi. Oke, refleksi dinamika kelas. Baik. Guru ya, guru melakukan refleksi dinamika kelas. Oke, saya lihat lagi Bapak Ibu. Untuk menerapkan kesepakatan kelas. Untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, ini Bapak Ibu sudah tertulis di sini, ya. Tentunya kalau sudah tertulis di sini, di RPP panjenengan, di modul panjenengan, berarti panjenengan harus melaksanakan saat nanti ada observasi. Ini saya headline-nya ya, saya kasih warna merah. Oke. Nah, Bapak Ibu, nanti observer atau kepala sekolah akan memperhatikan ini, Bapak Ibu. Ya, akan memperhatikan ini. Nah, bentuknya seperti apa? Gini, Bapak Ibu. Di atas, karena ini ada refleksi, ya refleksi tentunya di atas juga harus ada kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah ini ya di sini, di apa namanya awal sini, ya karena terkait dengan kesepakatan kelas ya. Jadi ini tidak sama dengan RHK yang panjenengan pilih ya. Karena tadi kebetulan saya mengambil itu. Ya, jadi di sini mungkin ini juga belum Bapak Ibu. Ini sebaiknya ditambah ya. Guru dan siswa melakukan ya atau apa ya kata-katanya monggo melakukan atau menyepakati kesepakatan kelas. Bapak Ibu nanti tentunya setiap pembelajaran pasti ada kesepakatan kelas. Contoh, anak-anak dalam pembelajaran kita mohon HP di silent. Atau silahkan Bapak Ibu kesepakatan kelas apa yang Bapak Ibu dengan anak-anak di dalam kelas. Nah, setelah itu yang utama adalah yang di bawah tadi Bapak Ibu. Nah ini, kesepakatan kelas ini kadang-kadang perlu ada sebuah perubahan Bapak Ibu. Nah, lakukan refleksi di akhir pembelajaran. Contoh, anak-anak, kita tadi sudah memiliki kesepakatan kelas seperti yang kita sepakati bersama. Namun, apakah ada, kalau menurut kalian, apakah ada yang perlu diperbaiki? Ketika Bapak Ibu menanyakan saja,
menanyakan ini saja, maka tim supervisi akan melakukan, mohon maaf, penilaian atau checkingnya sudah Bapak sudah terpenuhi, Bapak Ibu sudah terpenuhi. Meskipun itu misalnya siswa hanya menjawab tidak Pak, tidak Bu, cukup gitu misalnya. Tapi ada proses. Hal itu terjadi. Karena apa? Yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa eh, tim supervisi, tim supervisor ya atau supervisor masuk ke kelas itu nanti akan membawa apa ya? eh, perangkat observasinya itu sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih. Jadi setiap guru berbeda Bapak Ibu. Kalau panjenengan memilih budaya positif, tentu perangkatnya berbeda dengan yang memilih misalnya keteraturan kelas atau mungkin yang lainnya. Begitu ya. Jadi saya kira sudah sangat paham. Silakan nanti ditulis di modul Bapak Ibu semuanya. Silakan apa namanya video ini di apa ya digunakan untuk komparasi atau untuk ya perbandingan barangkali Bapak Ibu mendapatkan informasi lain dari pihak lain, mungkin dari YouTube dan lain sebagainya silakan. Intinya ini Bapak Ibu. Intinya seperti itu. Oke ya, paham. Baik. Sekarang kita kembali lagi ke PMM kita Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk perencanaan observasi itu hanya seperti itu saja Bapak Ibu. Memilih di antara tiga ini, kita pilih, kemudian menjawab pertanyaan ini, ya, menjawab pertanyaan ini apa upaya dan seterusnya, kemudian menjadwalkan hari tanggalnya Bapak Ibu, kemudian jenjang, kelas, dan juga mapelnya. Kemudian ada catatan kecil yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu harus mengupload modul ajar atau RPP hanya satu pertemuan saja Bapak Ibu, nggak usah terlalu banyak. Ya, kemudian nanti silahkan disimpan draft dulu sebelum nanti didiskusikan dengan kepala sekolah atau dengan teman sejawat atau mungkin guru-guru lain. Oke Bapak Ibu, eh, saya kira itu semoga sukses apa namanya di periode 2 ini khususnya di pelaksanaan praktek kinerja untuk observasi kelas. Tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.